Pembentukan emosi ini sangat penting karena nanti si burung yang kurang bongkar, yang tenaganya kurang, terus udah gitu yang kayak model suaranya serak, itu bisa tuh. Oke. Intinya di sini bagaimana treatment kita untuk membentuk kesehatan juga emosi si burung tersebut. Teman-teman sudah paham ya, sudah paham terkait sauna, kegunaan sauna. Nah, apakah sauna ini bisa menjadi basic rawatan harian atau per minggu berapa kali sauna? Karena kita gini, namanya makhluk hidup secara tidak langsung kan membutuhkan sinar UV, sinar UV dari matahari agar bisa nyerap ke dalam tubuhnya. Dan itu karena teman-teman banyak yang nanya, kenapa minumnya tidak ditaruh kalau dia nanti haus bagaimana? Oh, tenang aja, saya bilang, karena saya mensauna burung harus saya jaga. Jadi per 15 menit saya akan buka itu burung, masukin air minumnya, dan dia akan minum karena dia haus. Terus ada yang nanya, kenapa nggak didiemin aja di situ? Nah, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Dan di hari ini saya akan membahas pertanyaan yang banyak masuk di kolom komentar teman-teman. Itu mengenai cara lain dalam merawat murai batu yang tidak punya umbaran. Nah, jadi hal apa yang harus dilakukan? Nah, untuk narasumber kita kali ini tetap bersama Om Sarjana Murai. Nah, kebenaran tadi saya ke rumah Om Sarjana Murai, dia tidak ada di rumah teman-teman. Infonya dia ada di sini nih, ada di bengkel Saudara Jaya. Nah, ini tepatnya di kota Palembang. Jadi buat teman-teman yang mau reparasi mobil atau memperbaiki mobil untuk wilayah Palembang bisa langsung di sini. Jadi suasananya seperti ini teman-teman. Nah, ini kebenaran nih ada Om Sarjana juga lagi nongkrong ini Bang. Saya cari di rumah nggak ada nih, Bang Jaka sama Bang Fuad. Ternyata di sini. Lagi main. Ngopi dulu, ngopi. Oh, ngopi-ngopi, Bang ya. ngopi-ngopi kemarin sambil bawa jalan-jalan protol ya kan. Pakai dulu mic-nya Bang. Jadi gini Om Jack, untuk menanggapi pertanyaan teman-teman ya kan, bagi yang nggak punya umbaran ini. Ya itu makanya hari ini kebetulan ya saya juga lagi bersama Om Fuad ya. Kita sedikit membagi resep, membagi pengalaman sama teman-teman. Mau bagi kopi ya? Oh iya boleh. Kopi di tempat Oman. Karena memang umbaran saya ini lagi rusak juga nih, makanya saya juga lagi nggak pakai umbaran karena umbaran saya lagi rusak, mau saya benerin dulu. Makanya sekalian kan, yang seperti kita omongin tadi, ya kan? Omongin apa perdebatkan nih? Iya kita perdebatkan tadi kan masalah itu, makanya solusi bagi teman-teman yang nggak punya umbaran, bagaimana mencari tenaga burung ya begitu di sauna gitu. Oke. Untuk lokasi ini di mana nih tepatnya? Ini lokasi di mana Om Nurman? Oh, Sukamaju. Oh Sukamaju. Iya, Sukamaju Sako Kenten. Sako Kenten Palembang. Palembang kita dari Palembang. Oh kebetulan saya hari ini bersama Om Nurman di rumahnya Om Nurman, lagi makan pempek, juga ngopi-ngopi di sini, berbagi cerita. Udah kenyang ya? Iya, udah kenyang, udah makan nasi. Iya. Ini saya lihat bengkel mobil Om ya. Ya, Om Nurman punya bengkel mobil. Bagi teman-teman juga yang ingin servis-servis juga yang di wilayah Sumatera Selatan, khususnya Palembang, yang mau servis boleh hubungin Om Nurman ya. Apa? Spesialis ya? Spesialis apa? Injeksi pam. Oh spesialis apa? Injeksi pam. Injeksi pam. Solar tuh saya? Solar. Toke-toke truk ya? Oke, ini saya lihat ini ada murai juga nih. Ini murai siapa nih Bang? Oh, hadir. Ini murai dari sumber rezeki Bird Farm. Oke. Anakannya Titan, ring 01. Oke. Jadi anak pertama? Anak pertama, ini sudah umur 7 bulanan lah. Makanya
saya bawa ke jalan-jalan nih supaya dia terbiasa pindah sana pindah sini. Tapi kayaknya biar kenal sama saya. sekaligus sharing makanya Sama saya, dia. langsung kita telepon Sarjana Murai, sinilah ngopi kan. Lagi pada libur juga kan, lagi pada nyantai gitu. Datang Om Juldin juga mantep lah. Jadi untuk murai-murai yang memang masih lepas trotol, nggak langsung dibawa ke Latberan, Om ya? Enggak, kalau aku kebetulan agar terbiasa suasananya berbeda dari yang di rumah kan. Selama trotol sampai dia mabung kan di rumah terus, ini dibiasain keluar dulu. Oke. Pindah suasana, ganti tempat yang keramaian, membiasakan diri karena persiapan untuk dilombakan kan nantinya. Oh oke, siap. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan, Om ya. Saya pasang tripod dulu nih. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi, kayaknya ini hasil tagih menagih teman-teman penonton channel Zuldin Ozil nih, Om Jack. Oh iya. Karena kan sebelumnya kita udah pernah buat konten terkait umbaran. Iya, Umbaran. Nah, ini kelanjutannya terkait sauna. Jadi ada komen-komen minta kalau kita nggak ada umbaran gimana? Terus kalau di sauna bagaimana, kan begitu. Nah, pas pula kita lagi obrolin itu juga tadi tuh, kan gitu. Nah, terkait pertanyaan teman-teman penonton nih, subscribernya Zuldin Ozil. Kira-kira Om Jack bisa ngejelasin nggak? Seperti apa sih, mulai dari garis besarnya dulu deh, baru nanti kita masuk sampai ke dalamnya, gitu. Jadi saya nih yang jelasin nih. Ya jelas dong ya, Sarjana Murai dong. Jadi kami ini kan kebetulan Om Nurman juga punya trotol, Murai juga banyak, space untuk ngejemur juga banyak kan gitu kan. Umbaran juga ada juga. Nah, gimana kalau menurut Sarjana Murai ini? Jadi gini, sebelumnya buat teman-teman kecamatan seluruh Nusantara, sekali lagi ya, di channel ini saya hadir untuk berbagi pengalaman sama teman-teman. Ya. Jangan sampai teman-teman nanti salah kaprah dalam merawat burung seperti itu. Jadi saya tidak menyatakan ini hal yang benar, tapi ini pengalaman saya. Dan kemarin-kemarin itu, Om Put ya, saya untuk membuat burung saya tampil bagus, itu saya sih masih kebingungan nih. Tempat sharing nggak ada nih. Terus udah gitu, waktu itu zaman YouTube belum ada nih. Kebetulan ini kan ada media nih. Nah, di media ini kita berbagi pengalaman. Nah, dari kesalahan-kesalahan saya kemarin, dari pengalaman-pengalaman saya kemarin, makanya kita bagi di sini. Nah, menjawab dari pertanyaan teman-teman seluruh kecamania ya, ada teman-teman juga yang bertanya masalah saya nggak ada umbaran, naroknya di mana, kan gitu. Mungkin rumahnya sempit ya. Jadi bingung, halaman pun nggak ada gitu. Apalagi notabene seperti di ibu kota seperti itu kan. Untuk naruh umbaran tuh bingung naruhnya di mana. Sama kayak aku, Om Jack. Nggak bisa naruh umbaran karena banyak kucing di rumah. Oh gitu. Kan salah satu hazard juga tuh kan. Jadi gini Om Pot ya. Jadi fungsi daripada umbaran sebelumnya, ini balik dulu ke umbaran, itu kan ada pembentukan tenaga. Ya. Nah di situ selain yang nggak punya nih ya, selain dari umbaran, ada yang dinamakan dengan treatment sauna, begitu. Nah sauna ini, kalau menurut saya nih, ini pengalaman saya di sauna ini ada yang dibentuk di situ. Yang pertama itu perbentukan emosi. Itu yang penting, yang paling penting di situ. Yang kedua, ada pembentukan tenaga di situ. Ya. Nanti kita bahas satu-satu nih. Oke. Nanti kita bahas satu-satu. Siap. Dan yang ketiga, ya, nanti berhubung teman-teman yang kurang sinset atau kurang langsing, ya kan, atau yang masih gombor lah istilahnya. Kegemukan lah ya. Iya, kegemukan. Itu bisa di sauna. Dan yang keempat adalah biar gregetnya, gitu loh. Jadi burung itu dia
gayanya keluar semua dengan di sauna. Oke, berarti bisa dibilang sauna ini salah satu treatment untuk menyelesaikan permasalahan yang 4 tadi Om Jack jabarkan ya. Ini ada dan lain-lainnya Dan ya. lain-lain. Oke, itu kan pasti nanti kan akan kebuka sendiri biasanya penonton. Om Jack ini kalau nggak kita korek-korek rada susah dikit memang. Memang korek api. Artinya tapi ini ya Om Jack disclaimer ya. Tadi kan udah disclaimer artinya ini berdasarkan pengalaman dari sarjana murai. Ya, betul. Sifatnya tidak wajib dan tidak pasti kan begitu ya. Jangan sampai nanti malah berpolemik menjadi perdebatan. Iya, betul. Karena tiap orang kan merawat burung kan beda-beda. Caranya berbeda-beda. Cuman intinya kan tujuan kita adalah bagaimana kita punya gacoan itu sesuai dengan yang kita harapkan ya. Oke, sip. Setuju ya? Setuju. Oke. Nah, ini untuk masalah yang pertama ya, untuk pembentukan emosi. Kenapa sauna itu pembentukan emosi? Karena gini, ini menurut saya nih ya, ini menurut saya dan pengalaman saya, burung harus memiliki emosi untuk tarung ya, untuk dia tarung atau dia bertemu dengan musuh, dengan lawan, dia harus memiliki emosi. Dan kadang-kadang ya, kurang emosi salah, kelebihan over emosi pun salah. Nah, treatment itu maka kita kerodong. Ini masalah sauna ini ada caranya ya, ada cara-caranya sendiri, nanti kita jelasin setelah ini. Pembentukan emosi ini sangat penting karena nanti si burung yang kurang bongkar, yang tenaganya kurang, terus sudah gitu yang kayak model suaranya serak, itu bisa tuh. Oke. Intinya di sini bagaimana treatment kita untuk membentuk kesehatan juga emosi si burung tersebut. Nah, jadi kalau saya kumulatifkan tadi, secara garis besar, sauna ini pembentukan dua pokok dalam burung. Yang pertama emosi dan kedua tenaga. Tenaganya termasuk dalam kategori kesehatan, gaya, volume itu di situ ya. Oke. Karena kan hal ini saling berkaitan ya. Kalau burung ada tenaga nggak ada emosi juga melempem juga ya. Kalau burung ada emosi tenaganya nggak ada, ya ngelempem juga kan gitu ya. Oke. Jadi saya pernah ditanya sama teman saya nih, saya kan sering bawa burung, sebelumnya burung itu memang ada yang ngelowo, ada yang nabrak-nabrak ya kan. Oke. Udah gitu kebetulan ya, di rumah itu kembaran lagi rusak nih. Terus tiba-tiba saya tampil, seminggu ke depan saya tampil dengan burung yang baru, yang over, ya anggaplah over fighter ya. Kenapa? Karena ya, gayanya keluar, volumenya keluar ya kan. Terus teman saya tanya tuh, kok lo bisa buat kayak gini? Ya karena apa? Karena ini pengalaman saya nih ya. Untuk pembentukan itu ada solusi lain selain daripada umbaran. Maka solusi yang lain dari selain umbaran adalah bagaimana membentuk tenaga si burung itu dengan sauna. Yang burung nampar pun bisa. Kenapa? Karena burung nampar. Kenapa orang ngomong burung nampar itu birahi emosi? Kenapa seperti itu? Betul. Atau bisa jadi burung nampar kekurangan tenaga ya. Nah itu jawabannya. Itu jawabannya. Kenapa? Karena yang di level yang tertinggi itu harus ada di tenaga. Level kedua adanya di emosi, yang ketiga adanya birahi. Kenapa? Tidak ada emosi, burung nggak bongkar. Udah gitu gregetnya kurang. Ya, betul. Nah, gitu. Kalau nggak ada birahi, kurang gacor burungnya. Jadi dengan sauna ini menurut Om Jack ini melatih stamina lah ya. Melatih stamina, memperbaiki stamina burung. Kaitannya mungkin burung yang metabolismenya kurang bagus setelah di sauna menjadi sehat, bertenaga, dan bisa menstabilkan emosi dan birahinya si burung ini sehingga mainnya enak. Bisa jadi seperti itu ya Om Jack. Ya, saya senang dengan Om Puat nih, sering merumuskan dengan rumusan yang benar gitu ya. Ya, karena apa? Karena secara garis besar saya menggambarkan seperti itu, yang rumusan itu yang paling betul. Gitu. Karena kan memang kita masing-masing pasti punya pengalaman ya Om Jack. Betul. Ini buat teman-teman, kebetulan saya juga punya pengalaman yang tadinya burung terlihat sehat, tapi ketika dia membuang kotoran itu sedikit basah, maaf kata ya, sedikit basah lah ya. Lendir, ada lendir lah ya. Bukan lendir Om Jack, sedikit kayak mencret gitu ya kalau bahasanya ya.
Terus kadang besar-besar dia punya kotoran. Akhirnya saya coba terapi sauna. Ya alhamdulillah berjalan, mulai kecil-kecil dan mulai enak lagi badannya gitu loh. Mungkin itu salah satu impact atau efek dari sauna. Nah cuman sauna ini memang bagus untuk burung selain umbaran ya. Selain umbaran kita bicara treatment. Tapi harus seperti apa sih Om Jack kita melakukan sauna ini? Karena jangan sampai penonton berpikir hanya di kerodong, dijemur nggak tahu jam berapa, nggak tahu sampai berapa lama, terus harus ada apa aja di situ. Jangan sampai nanti malah menjadi kesalahan di burung ini, malah trouble. Nah, menurut Om Jack, pengalaman Om Jack seperti apa cara mensauna yang benar ini? Sebelum kita memberi contoh ya, atau membagi pengalaman saya masalah bagaimana cara mensauna, ada hal yang penting yang harus kita perhatikan sebelum kita sauna. Nah, ini apa nih? Yaitu yang pertama di usia. Ini untuk kategori usia, ya. Oke. Kenapa saya bilang usia? Makanya banyak teman-teman pastol bagaimana, ya. Oke. Terus sudah gitu dewasa bagaimana. Nah, yang kedua itu karakter burung. Karakter burung bagaimana? Itu ada yang sifatnya emosian atau tipe panas, ada yang tipe dingin seperti itu kan. Itu berbeda tuh, cara-caranya berbeda tuh. Kenapa berbeda? Karena memang itu si burung sudah memiliki emosi yang bagus. Nah ini tujuan-tujuan untuk burung-burung seperti ini ada treatment masing-masing. Dan yang ketiga, ini umumnya pada burung-burung yang kelar mabung, gitu. Nah kelar mabung ini bagaimana cara pensaunaannya? Sudah gitu, itu Om Nurman ya, biasanya gini, burung-burung setelah mabung itu treatment yang benar bagaimana? Dijemur dulu apa di sauna dulu? Seperti itu. Nah, karena apa? Karena kalau salah dalam treatment ini ya, tiba-tiba burung langsung habis mabung langsung di sauna, itu bisa terjadi fatal. Kenapa? Ambrol bulu. Oh ya. Jadi pengeringan bulu dulu, dijemur tipis-tipis, baru setelah itu boleh kita masuk ke tahapan sauna untuk pencarian emosi dan tenaga seperti itu. Nah, itu ya. Nah itu tiga ini yang harus kita perhatikan dulu sebelum kita praktek langsung ya, kita praktek langsung bagaimana pensaunaan itu sendiri. Ini bagi teman-teman saya tekanin, ini harus benar-benar diperhatiin. Nah contoh untuk trotol ya, kita bahas satu ya untuk trotol. Ini sangat penting kalau bagi saya. Trotol ya, belum mutasi ya? Mutasi ya, misalnya pastol ya? Artinya udah mutasi ya. Nah, oke. Untuk pastol ya, untuk pastol, maaf saya tadi salah kan? Gak apa-apa, ngopi dulu. Ya. Ngopi dulu. Jadi untuk pastol, karena kenapa teman-teman sering menggunakan extra puding, mengandalkan extra puding dalam mencari tenaga atau mencari emosi dan birahi ke pastol, boleh, belum boleh apa? Silakan saja. Tapi ada treatment lain untuk yang kita gunakan, treatment melalui alam. Pastol ya. Nah, ini Om Nurman yang harus denger nih. Tadi punya pastol bagus juga dia ternyata. Lu nggak pastol? Aku kan kayaknya baru 6 bulanan, baru selesai. Itu kalau kita sauna pengaruhnya apa, Om? Nah gini, Om Nurman ya, untuk emosi burung kan kita kalau dia pastol itu kan belum terbentuk tuh. Kadang-kadang Om Nurman lihat di video atau di YouTube tuh aneh tuh, lihat burung-burung masih trotol padahal tuh udah emosi udah bagus, nembak nih keluar materi. Nah itu biasanya dilakukan pencarian emosinya, ada yang menggunakan extra puding dan ada yang di sauna seperti itu. Nah untuk itu makanya teman-teman, maka saya selalu ngomong sama teman-teman, extra puding itu pendongkrak ya. Nah untuk pencarian emosi dan birahi itu ya seperti sauna, itu kan bisa kita treatment di trotol atau pastol. Nah pastol akan berdampak kepada dia dan hingga ketika dia sudah mulai emosi tuh, dengar suara Om Nurman setel HP aja udah teradak. Nah, itu udah menandakan dia sudah mulai kena tuh emosinya tuh. Kan orang bingung nih, pastol sering gini nih, teradak, belum nih punya nih, nampar terus balik lagi, itu menandakan burung itu sudah mulai ada emosi seperti itu. Nah itu kalau pengalaman saya sauna, tapi kadarnya nggak terlalu kenceng karena apa? Karena memang nanti takutnya berdampak. Karena sauna ini ada dampak ya. Nah sebelum kita berdampak, idealnya dulu ya Om Jack. Idealnya itu sauna itu umur sekian, umur burung pastol bagusnya itu sauna jam berapa dan berapa lama gitu loh. Kalau saya mayoritas burung saya saunanya pagi
Kenapa? Karena memang kegiatan pagi itu matahari, memang itu matahari sehat, udah gitu tidak terlalu terik. Oke. Untuk menghangatkan badan. Menghangat badan fungsinya untuk menaikkan emosi seperti itu. Nah itu waktunya saran saya jangan terlalu lama. Udah gitu sering-sering dicek ya. Sering dicek. Kenapa? Takutnya terjadi eksiden, kecelakaan, mati burungnya. Kan sayang, udah beli mahal-mahal ya kan. Nah, itu, Dehidrasi pula nanti ya bisa kan? jadi itu. Dehidrasi itu bahaya juga ya. Oke, itu kan masalah tenggat waktu penjemuran, pensaunaan ya. Nah, ada nggak trik-trik tertentu nih, misalnya nih penonton nih punya burung yang belum pernah sama sekali di sauna. Nah, hal yang pertama dilakukan itu seperti apa Om Jack? Apakah kerodong tutup setengah? Apakah full kerodong sak resletingnya? Terus apakah langsung 1 jam atau gimana? Ini kita bicara bukan burung yang sudah terbiasa di sauna, tapi burung yang baru pertama kali ingin melakukan treatment sauna. Nah, seperti apa itu? Itu juga terjadi pada burung-burung yang contoh ya, yang nggak kuat jemur. Saya kalau burung-burung nggak kuat jemur, saya biasanya kasih sauna. Nah, treatmentnya gini, caranya bagaimana? Ya boleh untuk mengajarinya. Awalnya settingnya kita buka. Oke. Ya, settingnya kita buka. Kenapa? Jangan terlalu Ketutup lah ya, jangan terlalu kedap ya. Jangan buat dia kaget intinya. Oke. Jangan dia buat kaget, sehingga akan membuat dia stres gitu kalau dia kaget. Nah, itu efek ya, salah Ya. satu efek ya. Nah, itu pun tidak perlu lama-lama. Ya, itu pun tidak perlu lama-lama. Nanti kita mulai bertahap gitu. Misalnya dari waktu yang 10 menit, 30 menit, naik lagi 1 jam, naik lagi 1 jam setengah gitu kan. Terus diterusin dengan nanti mulai kita tutup setting. Full ya, full kerodong ya. Kerodong, gitu. Oke. Kalau durasi waktunya mungkin menambahkan teman-teman harus sering melihat juga mungkin Iya, apakah sering-sering 15 dicek. menit sekali atau setengah jam. Nah, tandanya nih. Oke. Tandanya kalau dia udah mulai Gelisah. atau dia sudah mulai mangap ya, itu sudah tandanya dia sudah nggak kuat gitu kan. Itu awalnya tuh. Kalau dia benar-benar nggak kuat, dia ke bawah. Nyari ini ya, nyari sela udara mungkin ya di bawah tuh ya. Bukan masalah Atau lemes dia? Lemes Ya, Nah, waduh itu bahaya itu. bahaya tuh kalau dia udah ke bawah tuh. Oke. Nah, itu makanya jangan sampai dia ke bawah. Kalau dia udah mangap, angkat gitu. Itu awalnya tuh gitu. Berarti untuk teman-teman yang baru ingin mencoba sauna ini sebaiknya jangan ditinggal ya burungnya, takutnya lupa. Bagus. Ya, memang harus dijaga sebetulnya. Harus Cuma dijagain bagi ya. Teman-teman yang punya ingatannya bukan kurang, misalnya ingatannya kadang-kadang lupa, sering lupa, Iya. kelupaan ya. Ya amannya ya tadi kasih minum aja lah dikit. Di dalamnya ya. Nah, sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Kalau menurut saya sih yang bagus itu nggak pakai makan minum. Tapi takutnya ada insiden, makanya saya tidak mengajarkan yang salah. Oke. Makanya saya ngomong sama teman-teman yang nanya, itu boleh aja pakai air minum dan makan gitu. Iya. Kenapa takutnya? Jaga-jaga ya. Ketiduran. Habis merokok ketiduran ya kan, tahu-tahu udah jam berapa. Eksiden mati burungnya. Nah, nanti kita langsung praktek sama Om Buat itu bagaimana pensaunaan yang benar itu. Oh iya. Nanti ya di akhir ya kita coba ya. Iya, Ini kita coba. karena ada masuk beberapa pertanyaan nih dari subscriber ya kan. Kayak kita yang punya kan ceritanya kan gitu. Gini Om Jack. Ketika teman-teman sudah paham terkait sauna, kegunaan sauna. Nah, apakah sauna ini bisa menjadi basic rawatan harian atau per minggu berapa kali sauna? Karena kita gini, namanya makhluk hidup secara tidak langsung kan membutuhkan sinar UV. Sinar UV dari matahari agar bisa nyerap ke dalam tubuhnya kan gitu. Karena kalau seandainya tiap hari di sauna dan selama berbulan-bulan mereka terus proses sauna tanpa ada jemur langsung, mungkin kan ada pengaruh juga pasti efeknya kan. Nah, di sini menurut Om Jack, bagusnya itu seperti apa pola rawatan mingguan sauna ini? Jadi pembentukan awal ya, kalau saya pribadi ini pengalaman saya itu pembentukan awal saya seminggu full.
Ya. Oke, itu awal ya, awal. ya. Karena memang gini, karena memang kita mengenalkan dia dengan sauna. Oke. Terus pembentukan emosi dan tenaga dia di situ. Tapi nanti setelah burung udah kelihatan nih, kelihatannya bagaimana cara melihatnya? Itu burung udah ketika dia bunyi ataupun dia udah mulai keluar gaya gitu. Dan lehernya pun bagian tubuhnya bulunya Singset pun ya, udah mulai singset, rapet udah ya. rapet. Lehernya udah kelihatan kecil ya kan. Nah itu rawatan yang burung-burung yang sudah dapat kayak gitu itu nggak perlu tiap hari. Nah itu kapan? Nah ada yang kebutuhannya itu seminggu 2 kali, ada yang kebutuhannya seminggu sekali. Oh ya. Kenapa? Itu burung udah jadi, buat apa lagi ya kan gitu. Iya, Nah, oke, jadi oke. teman-teman jangan salah juga. Kenapa kalau misalnya terjadi setiap hari seperti itu berturut-turut ya kan? Ini bukan tujuan untuk pembentukan. Udah jadi nih burung nih. Terus digituin, itu bakal fatal. Fatalnya apa? Bisa terjadi nabrak. Ya kan? Mal over dia ya. Ya, over dia. Nabrak ya bisa juga ya karena memang suhu badannya udah dapet. Dia bisa cabul bisa. Cabul ya. Berarti ketika itu berlebihan pun dampaknya besar juga ya, dampak negatifnya Om Jack ya. Nah itu yang harus teman-teman waspadai. Artinya jangan sampai terlena dengan treatment karena ada yang namanya dalam pelihara burung ini jangan sampai kita over treatment. Betul. Ya. Segala sesuatu itu tidak boleh berlebihan. Gitu. Jadi kita mentreatment burung dengan cara sauna karena pasti ada tujuan. Ya. Ketika tujuan itu sudah tercapai, tugas kita hanya mempertahankan kan gitu ya. Betul. Oke, setuju ya. Ya saya setuju sekali karena apa? Karena memang udah ada hasil kan. Yang di rumah ada hasil kan. Kayak gitu. Jadi memang sebelumnya digenjot habis. Betul. Udah gitu, udah tampil, udah bagus, sebentuk gayanya kayak Betul. gitu. Udah saya lihat, wah istimewa nih. Ini Setelah itu kan perawatannya ya seminggu sekali, paling seminggu 2 kali. ya, gitu kan. jadi rawatannya itu hanya kadang seminggu 2 kali, kadang seminggu sekali sesuai kebutuhan aja. Ya betul. Ada kadang kita cuaca zombie ini kan ya kalau kita bicara burung murai saya, murai zombie itu kan harus full jemur sebenarnya. Tapi ketika cuaca mulai mendung, 3 hari aja nggak kena jemur, burung itu butuh sauna karena selama 3 hari tidak dijemur, burung itu makan IF terus, makan pur terus, takutnya gemuk. Nah, ketika di sauna akan lebih cepat proses memetabolisme. Itu juga harus digarisbawahi lemak-lemak. nih, harus digarisbawahi gini. Jadi teman-teman ya, kalau ada yang nanya sama saya nih ya, Jack jemur atau sauna? Saya disuruh pilih itu. Saya pilih sauna. Oke. Jemur tetap ya, tapi jemur itu prosesnya lama. Tuh. Kalau sauna itu hasilnya cepat. Betul. Saya bilang cepat tuh apa? Dalam pembentukan itu 3 hari udah kelihatan tuh burungnya tuh. Setuju. 3 hari aja udah kelihatan burungnya, mulai gayanya, geratekannya, udah gitu goyangan-goyangan badannya udah kelihatan tuh. Ya betul. Tapi harus sesuai kebutuhan ya Om Iya, Jack ya, betul. harus sesuai kebutuhan. Jangan burung udah enak, main udah enak, udah rapi, udah bongkar, udah juara, tiba-tiba biar supaya lebih bagus coba di sauna, di treatment pula seminggu kan ya, kita ya nggak tahu ya kan. Itu namanya nafsu. Tapi ini Om Jack, ini ada satu trik yang aku lakuin di rumah untuk burung-burung yang aku sauna. Tapi ini terlepas setuju atau enggaknya teman-teman yang nonton ya terserah. Artinya gini, ketika saya menjemur atau mensauna murai burung, itu semua pakan saya cabut. Tapi sebelum sauna saya kasih makan. Kan Tuh. gitu. Ya. Teman-teman banyak yang nanya, kenapa minumnya tidak ditaruh kalau dia nanti haus bagaimana? Oh tenang aja saya bilang, karena saya mensauna burung harus saya jaga. Jadi per 15 menit saya akan buka itu burung, masukin air minumnya. Dan dia akan minum karena dia haus. Terus ada yang nanya, kenapa nggak didiemin aja di situ? Nah teman-teman boleh coba cek, sauna lah burung teman-teman setengah jam, ada air minumnya, coba pegang air minumnya, pasti rada anget. Betul. Walaupun saya tidak tahu anget air itu pengaruh ke tenggorokan burung apa Pengaruh, enggak. pasti pengaruh. Nah, yang saya takutin kan pengaruhnya ada. Akhirnya ya udahlah, daripada toh burung kesayangan kita juga kok, nggak apa-apa lah 15 menit sekali kasih air minum, habis itu setelah dia minum cabut lagi, lanjut sauna lagi. Nah ini pengalaman Om Fuad
bisa jadi sumber patokan pengalaman ini buat kita semua gitu. Iya. Jadi sebenarnya gini, ini nggak terbalik nih narasumbernya siapa? Jadi berbagi pengalaman yang sudah saya lakuin, ya alhamdulillah tidak ada pengaruh terhadap tenggorokan burung. Betul. Gitu. Ya siapa tahu teman-teman pun setuju, ya kalau setuju boleh dicoba. Karena kaitannya apa? Sebagai tanggung jawab kita juga supaya burung tidak lupa bahwasannya lagi di sauna. Jadi kita keinget terus, oh 15 menit lagi nih harus ku kasih minum nih. Tuh. Mana? Sip. Itu praktek kayak. Oke, berarti gini Om Jack ya. Ini memang harus dikasih tahu lah teman-teman. Praktekin, kayak kita belajar kan ada teorinya, ada praktek nih. Caranya ngesauna seperti apa, kondisi kandang seperti apa, terus ya kayak gitu lah. Pokoknya intinya Om Jack harus praktekin ke kita, kasih tahu bagaimana caranya. Ya, saya memang gini, selalu pengen teman-teman puas dengan penjelasan atau pengalaman saya ketika mereka menerima pengalaman saya, karena saya selalu memberikan yang simple, udah gitu langsung saya praktekin. Biasanya sudah gitu, kalaupun masih kurang jelas boleh tanyakan nanti kan, intinya seperti itu. Jadi dengan penjelasan sejelas-jelasnya, teman-teman juga melakukan itu enak dan nggak salah gitu. Mantap. Tapi juga harus dicatat juga nih, catat juga kalau burung-burung kurang sehat jangan di sauna. Nah ya, Itu. pokoknya nanti Om Jack harus jelasin, karena sebentar lagi kita akan melihat Om Jack mempraktekkan teman-teman bagaimana sih kondisi kandang yang baik menurut Om Jack dan pengalaman Om Jack ketika kita mau mensauna murai batu kita. Oke? Ya, siap. Oke, let's check this out.